Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Duh, enak kali ya hakim-hakim, jaksa-jaksa ya di Indonesia Konoha ini ya. Katanya ya hakim yang menangani kasus Tom Lembong kemarin ya diganti, ternyata keciduk karena suap CPO. Keren kali. Makanya juga aku bilang kemarin-kemarin. Apalagi di bagian jaksa reserse narkoba ya kan, kaya raya loh ya jaksa hakim di bagian reserse narkoba ini, karena kan bisa jual beli kan, walaupun simbolisnya sekian tahun dan sekian tahun ya, yang penting asal tahu sama tahu kan keluar juga toh dalam jangka 1,5 tahun atau setahun, walaupun itu BB-nya barang buktinya ada sekian beratnya, walaupun pengedar kan aman. Yang penting kejaksa dan yang namanya hakim itu asal tahu sama tahu, apalagi korupsi ya. Nah yang herannya itu ya hakim-hakim dan jaksa ini ya belum diaudit semuanya ketika mereka itu mendaftarkan diri sebagai hakim dan sebagai ketua jaksa ya. Harta kekayaan mereka itu diserahkan atau tidak ke negara, ya kan, begitu ya kan. Nah, harta mereka itu daftar harga jumlah berapa dan berapa kepemilikan mereka itu berapa jumlahnya nggak tahu kan. Tiba-tiba naik sekian derajat, ya kan. Ya itu yang keren itu di situ, bro. Ya keren banget. Kenapa? Ya begitulah yang namanya jaksa hakim saat ini ya lagi populer di negara kita, bro. Ya tahu-tahu ya ada 3 orang yang jadi tersangka kasus suap CPO lagi menangani yang namanya Tom Lembong kemarin. Bongkar lagi dong Pak Lembong. Siapa tahu ya, inilah ketakutan mereka yang kecil itu dihakimi. Ketika mereka bersuara mereka sakit hati. Maka adalah orang kemarin laporan ke Mukidi kemarin kan, merapat ke sana. Oh jangan-jangan ngomongin masalah yang namanya jaksa dan hakim. Kasihan deh negara Republik Indonesia ini ya, jual beli kasus bisa ya kan. Ya dah, nggak hanya jual beli pangkat, bro. Ya, kayak kemarin itu aja kan, kalau bisa mulutnya ada duitnya juga kan bisa tuh, model-model Pak Hari Hamzah itu juga kan. Ya, menjabatnya ini dah bonusnya komisaris kan begitu kan. Nah, begitu keren loh. Mudah-mudahan aman ya Indonesia. Nah, yang herannya ini pendukung-pendukung Bani 58 ini, yang Bani 58/30% ini ya. Kalau ada rakyat Indonesia yang bunyi ya, menyindir-nyindir masalah hakim dan jaksa ini keciduk suap begini, karena rakyat Indonesia udah nggak percaya ya dengan karena jaksa dan hakim banyak yang pesanan. Kukira hanya donat sama risoles, hanya kue-kue aja gitu, kue ulang tahun misalnya yang bisa dipesan, ternyata hukum juga bisa dipesan ya. Nah, sekian asal tahu sama tahu tadi kan PST ya. Saudara-saudara, pernyataan dari Bu Widya kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti terjeratnya 3 hakim menjadi tersangka suap vonis onstal atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng, dan dia menilai dunia peradilan semakin babak belur dengan kasus mafia peradilan. Mafia peradilan yang membuat semakin buruknya citra pengadilan di mata masyarakat, seolah-olah hakim yang sudah pernah terkena kasus korupsi baik dari unsur pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung tidak membuat kapok. Tegas Yudi kepada beberapa wartawan di sana Senin 14 April 2025. Nah, Yudi juga menyayangkan, saudara-saudara, perkara mafia pengadilan kembali terulang. Sebelumnya terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dan terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Celakanya dalam 2 kasus terakhir ini, baik PN Surabaya maupun PN Jakpus, oknum penasihat hukum juga terlibat. Tegas Yudi. Nah, lalu saudara-saudara, menurut Yudi, permasalahan mafia peradilan ini terjadi karena kurangnya integritas hakim.
Sebab, kata dia, atasan hakim di pengadilan dan 3 majelis hakim juga kena dengan putusan yang sudah dipesan, artinya sudah parah betul. Sebagus apapun pengawasan dari pimpinan, jika orang-orang yang diawasi berkomplot, tentu akan sulit. Bahkan korupsi di hakim juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan sifat rakus dari oknum hakim tersebut. Tegas Yudi lagi. Lalu lanjut Yudi mengatakan, jika tidak ada tindakan nyata memperbaiki integritas hakim yang mempunyai kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis, tentu peristiwa korupsi akan terus berulang. Sebab gaji berapapun besarnya tidak akan cukup menghadapi tawaran yang besar. Misalnya dalam kasus ini diduga 60 miliar ini. Iya, tegas Pak Yudi ya. Itu kan sebelumnya saudara-saudara, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim saudara-saudara serta panitera muda pada Pengadilan Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis on stalk ataupun putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi. 3 hakim itu adalah Hakim Agam Syarif Baharudin, Hakim Ali Muhtaro, dan Hakim Juyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut. 3 hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Marcella Santoso dan Arianto selaku pengacara, serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah menyaksikan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana saudara-saudara itu tentang 3 hakim tersangka suap, ex penyidik KPK mengatakan perburuk citra pengadilan. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.